Well, it's a massive game for us. The 3 points, no matter who you play against, are important. But there's more games to be played. The title's not handed out now. We've got to make sure we win our next remaining games at the end of the season. If we do that, we'll be champions. If not, then we won't. Who has been miserly in Manchester United's goal this season? Sir Alex Ferguson asked me, how you feel now? Are you ready to play? And I say, I'm not ready yet. No, you're ready. And then he gave me to play one game and did end up really well. Premier League pernah punya duet back yang tidak sekadar menang, tapi menghancurkan striker. Dalam 6 tahun keemasan Manchester United ada momen ketika para penyerang terbaik di Eropa tahu bahwa masuk ke Old Trafford berarti menghadapi lebih dari seorang kiper dan 4 back. Mereka masuk ke wilayah 2 penjaga gerbang yang tidak kenal kompromi bernama Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Ini bukan kisah tentang 2 back yang sekadar kompak. Ini cerita tentang 2 pemain yang membuat satu liga bertekuk lutut. Awal hingga akhir tahun 2000-an Premier League berada di era yang liar. Fernando Torres menjadi ancaman diagonal yang eksplosif. Didier Drogba menjadi target man paling destruktif di liga. Di tengah ini semua Manchester United bermain ofensif. Cristiano Ronaldo menyerang dari kiri, Rooney dan Tevez berlari tanpa henti, Scholes dan Carrick membangun ritme permainan. Satu kesalahan di belakang bisa menghancurkan konsep permainan mereka. Tetapi United memiliki 2 fondasi yang selalu menahan tekanan. 2 pemain yang tidak hanya menghentikan serangan, tetapi meruntuhkan niat menyerang lawan. Rio Ferdinand bukan tipe bek yang membuat stadion berteriak karena tackle heroik. Justru sebaliknya, ia membuat segalanya terlihat terlalu mudah. Ketika Torres mencoba berputar, Rio sudah setengah langkah di belakangnya. Ketika bola lambung mengarah ke ruang kosong, Rio menjadikannya kontrol dada dan operan pendek ke Carrick. Ketika lawan mencoba umpan terobosan, Rio memotong jalurnya tanpa perlu meluncur. Ia jarang sliding, ia jarang berlari panik, ia bahkan tidak terlihat sibuk dan disitulah letak horornya. Melawan Rio bukan seperti menabrak tembok, tetapi seperti masuk ke ruangan yang perlahan mengecil sampai semua pilihan menghilang. Ia menjaga ruang, menjaga sudut tubuh, dan mengarahkan striker ke zona yang ia inginkan. Pertahanan yang membuat lawan merasa bahwa apapun yang mereka coba selalu salah adalah pertahanan yang paling menakutkan, dan itulah efek Rio Ferdinand. Jika Rio membuat striker mati pelan, Nemanja Vidic membuat mereka mati dalam satu benturan. Vidic adalah definisi bek yang bermain dengan tubuh, emosi, dan nyawa. Ia tidak datang untuk mengganggu striker, ia datang untuk menghapus kenyamanan mereka. Drogba menjadi mimpi buruk bagi sebagian besar bek, tetapi melawan Vidic, duel yang terjadi bukan sekadar taktik, melainkan perang kecil yang tak akan ada yang mundur. Vidic meloncat tanpa peduli siapa yang menabraknya di udara. Ia menyapu bola bawah dengan tackle yang bagi pemain normal akan dihindari. Wajahnya berdarah, kepalanya diperban, hidungnya bengkok, dan ia tetap bermain. Melawan Vidic bukan soal teknik, tetapi soal keberanian. Bayangkan 2 tipe seperti ini tidak berada di klub yang berbeda, tetapi berdampingan di pusat pertahanan tim tersukses Inggris. Rio menjaga ruang dan pilihan, Vidic menjaga tubuh dan nyali. Ketika bola lambung dikirimkan, Vidic meloncat memenangkan duel udara, sementara Rio sudah menyiapkan jalur bola kedua. Ketika striker mencoba lari diagonal, mereka menghadapi kecepatan Rio, dan jika memaksa masuk ke kotak penalti, mereka bertemu tabrakan dengan Vidic. Dengan 2 sosok ini, Manchester United bisa bermain lebih tinggi, lebih agresif, dan lebih ofensif. Karena mereka tahu bahwa jika semuanya gagal, masih ada 2 penjaga terakhir yang jarang sekali kalah. Duet Ferdinand dan Vidic bukan hanya terlihat ideal di atas kertas, mereka mengubah sejarah. Manchester United memenangkan Premier League berkali-kali, mengangkat Liga Champions, mencapai final Eropa, dan dalam banyak musim memiliki pertahanan terbaik liga. United bisa menyerang sebebas itu karena di belakangnya berdiri 2 pemain yang membuat striker lawan terlihat kecil. Ada momen-momen yang membuat duet ini abadi.
Duel Vidic dengan Drogba terasa seperti dua prajurit yang menolak mundur. Pertarungan Rio dengan Torres menjadi benturan kecerdasan melawan kecepatan. Final Liga Champions 2008 menunjukkan Ferdinand memimpin garis belakang dengan ketenangan sempurna, sementara Vidic bertempur tanpa henti. Banyak momen bukan soal teknis, tetapi soal karakter. Tetap saja, bahkan baja bisa retak. Ada satu momen ikonik ketika Fernando Torres menang timing sepersekian detik atas Vidic dan membuat sang bek kehilangan keseimbangan hingga berujung kartu merah. Itu menjadi klip highlight karena jarang terjadi. Torres tidak mengulanginya terus, Drogba tidak mendominasi sepanjang era mereka. Kesalahan itu adalah pengecualian. Duet ini tidak pernah jatuh dengan cara yang sama dua kali. Setiap celah langsung ditutup dan setiap kesalahan dibayar dengan performa berikutnya yang lebih disiplin. Mereka bukan duet sempurna, mereka duet yang selalu belajar dan itu bentuk dominasi yang paling dewasa. Ketika liga berubah, duet ini tetap relevan. Pressing menjadi sistematis, build up menjadi kewajiban, bek harus bisa bermain sebagai gelandang tambahan. Rio tidak kesulitan karena ia memang lahir sebagai ball-playing defender modern. Vidic di balik citra kerasnya adalah pemain yang sangat disiplin dalam mempelajari posisi dan ritme. Mereka bukan hanya hebat di satu era, tetapi tetap berbahaya ketika gaya bermain bergeser. Pertanyaan besar berikutnya adalah apakah duet seperti ini akan lahir lagi? Bek modern dituntut cepat, teknis, nyaman mengoper, mampu menjaga garis tinggi, dan serba bisa. Duet ekstrem dengan kontras sejelas Ferdinand dan Vidic mungkin adalah produk waktu yang sangat spesifik. Era ketika liga masih brutal tetapi taktik sudah mulai modern. Era ketika bek masih boleh berperang tetapi juga harus berpikir. Di garis itulah Ferdinand dan Vidic berdiri. Sampai hari ini Manchester United masih mencari duet yang bisa mendekati level mereka. Nama datang dan pergi, pelatih berganti, sistem berubah, namun bayangan Ferdinand dan Vidic tetap tertinggal seperti siluet yang sulit dihapus. Mereka adalah dua bek yang membuat striker terbaik terlihat biasa dan membuat tim lawan mengubah cara bermain hanya agar tidak terlalu sering mengirim bola ke kotak penalti United. Ukuran sebenarnya sebuah duet bek bukan dari jumlah tackle atau blok, tetapi dari seberapa sering mereka membuat lawan takut untuk mencoba. Ferdinand dan Vidic tidak hanya bertahan, mereka mendominasi. Mereka menakutkan. Mereka membuat Premier League selama beberapa tahun berputar di atas fondasi yang mereka jaga. Dan kita beruntung pernah melihat era ketika satu pertanyaan sederhana bisa mengguncang striker manapun, yaitu siapkah kau bermain melawan Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic.